Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Thomas Ferry Suharto OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Ferry. Dan yang pasti kita semua mengharapkan Anda yang menyaksikan acara Oase Rohani Katolik selalu dalam suasana hati yang baik, diberikan juga rahmat dan juga berkat dari Tuhan. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Ferry. Romo, ketemu lagi Romo. Iya, apa kabar? Baik, dalam Tuhan kita selalu baik pokoknya. Amin. Kesibukannya gimana Romo? Makin sibuk saja? Ya, begitulah. Pelayanan memang tidak ada waktu luang akhirnya. Ya, yang penting Romo tetap jaga kesehatan ya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa bersama dengan Romo Ferry. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali permenungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang mengasihi, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kepada kami hari yang cerah, di mana kami selalu mendapatkan curahan rahmat dan belas kasih-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu peduli kepada kami, dan Kau rawat kami, khususnya iman kami, dengan santapan sabda yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau membuka mata hati kami, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu, dan juga tolonglah kami agar sabda itu boleh bagaikan benih, tumbuh semakin berakar, semakin dalam, dan akhirnya menjadi pohon yang berbuah, menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, agar oleh karena berkat-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku firman-Mu, dan dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu yang melaksanakan kehendak-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini Pekan Biasa ke-22. Sebagai antifon pembuka, Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang terkasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan orang-orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik-Mu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu.
Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ikutilah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, kita sudah mendengar dan membaca bersama bacaan dari Pekan Biasa ke-22 ini. Apakah Romo bisa memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil dari bacaan-bacaan ini, Romo? Baik, terima kasih. Kita mulai seperti biasa dari bacaan yang pertama, di mana Rasul Paulus itu mengingatkan kita semua supaya tidak menipu diri. Artinya kita jangan lupa bahwa kebaikan itu, keutamaan itu sebenarnya adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari kita. Jadi kalau kita menganggap itu karena kita, maka dikatakan Paulus itu menipu diri sebenarnya. Jadi kita hendaknya sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan, dan segala kebaikan itu berasal dari Allah, bukan karena diri kita. Karena itu, Santo Fransiskus Assisi mengajak kita untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Jangan merampok kekayaan Allah. Kapan kita merampok kekayaan Allah? Kalau kita merasa apa yang baik yang kita kerjakan itu karena saya. Lalu mencari pujian untuk saya sendiri, atau juga bahkan meminta orang untuk membayar untuk kebaikan yang saya berikan. Atau kemudian membisniskan pelayanan seperti itu ya. Jadi kan selama ini kadang-kadang kita tanpa sadar kita itu
melayani tetapi sungguhkah itu sebuah pelayanan? Nah, patut dipertanyakan. Jangan kita hanya penipu saja, seolah-olah melayani padahal sebenarnya tidak melayani. Sebenarnya seperti agen jasa ya Romo? Iya. Jadi kalau kita melayani lalu kemudian tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang beri apresiasi, lalu ngambek, wah gak ada gunanya saya melayani. Nah itu bukan pelayani berarti itu. Karena merasa bahwa saya harus diberi apresiasi. Merasa apa yang saya buat itu karena saya. Sehingga saya harus mendapat apresiasi, dapat imbalan berapa pujian. Nah, dan kalau nggak ada yang memuji, lalu kita menjadi ngambek. Nah, lalu patah semangat, lalu kemudian tidak mau melayani lagi. Nah itu tanda kita menipu diri. Artinya kita mengaku melayani, tetapi sebenarnya kita tidak sedang melayani. Karena kita mencari upah, meskipun bukan uang, tapi juga upah kan bisa dicari dengan pujian dan sebagainya. Seolah-olah saya pantas dipuji atau pantas mendapatkan apresiasi dari pelayanan-pelayanan kita. Maka di sini kita sekali diingatkan oleh Paulus bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan semua yang baik adalah berasal dari Tuhan. Karena itu tidak perlulah kita merasa punya hak untuk mendapatkan upah atas segala pelayanan kita. Baik itu berupa pujian, fasilitas, atau bahkan berupa uang ya. Karena kadang ada juga yang mengharapkan mendapatkan imbalan dalam pelayanannya sampai dalam bentuk uang ada juga. Sampai membuat tarif untuk pelayanan juga ada juga. Maka kita diajak untuk, nah kita ini melayani atau bekerja ya. Kita melakukan pelayanan atau pekerjaan ya. Karena kalau ingin mendapatkan upah, imbalan itu berarti pekerjaan, bukan pelayanan. Karena pelayanan tapi kalau, sebentar Romo, maaf saya potong jadinya. Kalau misalkan kita melayani nih, contoh Romo, misalkan jadi MC dalam suatu persekutuan. Ya. Acara besar lah, nggak cuma sekedar persekutuan biasa. Acara besar, kita MC. Terus kita dapat uang, misalnya dikasih kayak honor gitu. Nah itu gimana Romo? Ya. Apakah kita ambil atau seperti apa? Ada beberapa kemungkinan. Nah, kadang-kadang itu juga terjadi misalnya di tempat saya, beberapa prodiakon bertanya, Romo kalau kami melayani, memberikan komuni kepada orang sakit, ya kan kadang-kadang ada juga yang memberi kami, misalnya semacam honor gitu ya, uang transport, ya transport atau apalah, uang tanda kasih misalnya begitu. Terus saya tanya, tergantung kita bersama, saya bilang. Pertama memang kita bisa menerimanya. Tapi ada bahayanya juga kita menerima itu. Bahayanya apa? Bahayanya kalau kemudian kita lalu melihat pelayanan itu dengan uang yang kita dapatkan. Tanpa disadari, sedikit-sedikit kita terpengaruh kadang-kadang. Lalu lebih mudah melayani mereka-mereka yang biasanya memberi amplop daripada mereka yang tidak pernah memberi apa-apa misalnya. Nah, itu juga kadang-kadang tanpa kita sadari itu mempengaruhi kita. Nah, kalau tidak mau kita dipengaruhi hal-hal yang demikian karena kita manusia yang lemah, saya menyarankan demikian. Baik kalau kita mendapatkan, maka kita kumpulkan saja di kas bersama. Kas itu bisa lalu untuk menolong salah satu dari kita kalau ada yang kesusahan, dukaan atau apa, itu kayaknya lebih berguna. Pertama, tidak menolak orang yang memberi, karena mereka pasti kalau memberikan ingin diterima juga. Tapi juga memberikan rasa aman pada kita, kita tidak terpengaruh dengan pemberian itu. Dan apa yang didapatkan lalu berguna untuk juga sesama, karena ada juga banyak petugas lain yang mungkin melayani tanpa ada yang memberi. Jadi kalau ada yang satu diberi, ada yang lain tidak diberi, karena kadang-kadang kan tidak enak juga. Maka apa yang kita dapatkan, kita bagi untuk semua, misalnya begitu. Itu sesuatu yang lebih bijaksana daripada nanti kita terima, rebutan nanti kadang-kadang. Aku mau layani yang dia, karena dia adanya. Bisa jadi. Itu. Ya. Berarti itu bisa dikatakan kita harus punya hikmat ya, Romo? Ya, punya hikmat. Seperti di sini juga. Kebijaksanaan. Nah, ya itulah di bagian awal kan Paulus mengatakan supaya kita kalau dinilai punya hikmat
harus menjadi bodoh untuk bisa berhikmat. Ya. Maksudnya Mengapa apa tuh, demikian? Karena hikmat Allah kan berbeda dengan hikmat manusia. Kalau orang sudah merasa pintar secara manusia, kadang-kadang dia juga tidak mau menerima nasihat, saran-saran lagi karena sudah merasa pintar. Dan kadang-kadang itulah yang membuat susah karena ya apa yang diberikan Allah itu berbeda dengan apa yang kita nilai sebagai berhikmat secara manusiawi. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita terlalu menyombongkan hikmat manusiawi kita merasa apa yang dari Allah itu lalu tidak bisa kita terima karena berbeda dari apa yang kita yakini sebagai kebijaksanaan manusiawi itu. Ya. Maka Paulus menyarankan kita untuk menjadi rendah hati, yaitu merasa diri tidak pandai, tidak pintar, tapi bodoh, supaya bisa terbuka akan hikmat Allah yang berbeda jauh dari apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang berhikmat secara duniawi atau secara manusiawi. Itu akan kelihatan nanti dalam misalnya orang-orang yang bertemu dengan Yesus, kan mereka berbeda tentang bagaimana makna Mesias. Ya. Orang menyangka Mesias itu adalah pribadi yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan Roma. Tapi kan berbeda dengan Mesias yang mau ditunjukkan oleh Yesus, yang membebaskan kita bukan hanya dari penjajahan orang tertentu, tapi penjajahan yang lebih mendasar, yaitu penjajahan dosa. Tapi kan sulit untuk menerima itu kalau sudah merasa ini yang paling benar itu Mesias seperti ini. Ya. Sehingga itulah mengapa tidak semua orang yang ketemu Yesus bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Karena ada yang merasa Mesias yang benar itu yang seperti yang kita maksudkan itu. Sehingga ketika menyajikan Mesias yang lain, dia tolak. Saya nggak percaya kamu Mesias. Itu bukan Mesias seperti yang kami bayangkan. Nah, maka hanya orang-orang yang ya seperti para murid itu yang justru dari kalangan-kalangan yang tidak terpelajar, yang kemudian dengan kerendahan hatinya menerima dan mengalami apa yang ditunjukkan Yesus dalam kata-kata dan perbuatannya, sehingga bisa mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Dan memang antara kebodohan dan kebijaksanaan atau kepandaian itu kan kadang-kadang soal pandangan saja. Pandangan orang lain? Ya, pandangan kita saja. Oh. Jadi apa yang menjadi kebodohan dan kelemahan belum tentu menjadi kebodohan dan kelemahan, tergantung kita memandangnya. Bisa jadi itu justru sebuah kekuatan. Yeah. Saya teringat akan seorang motivator yang terkenal, tapi orangnya berkebutuhan khusus. Atau saya lebih suka sekarang mengatakan bukan berkebutuhan khusus, tapi berkarunia khusus. Karena seperti ada namanya Nick Vujicic, mungkin sudah pernah dengar ya, yang lahir tanpa tangan dan kaki, hanya punya dua telapak kaki. Kakinya nggak ada, hanya telapaknya saja, itu pun dengan jari yang kecil. Tapi dia bisa menjadi motivator yang terkenal, bahkan sudah berkeliling dunia, dan juga sudah lulus sarjana, sudah punya pekerjaan yang baik, penghasilan juga cukup, punya keluarga yang harmonis. Ya. Dan itu kan waktu pertama-tama orang tidak menganggapnya, bahkan teman-teman sekolahnya membulinya pertama-tama, atau karena melihat itu sebagai cacat, sebagai cela, sebagai sesuatu yang hina. Dan memang dia juga pertama-tama mungkin merasa malu juga dengan keadaannya. Tapi kan setelah itu dia kemudian bahkan mau bunuh diri pernah, karena merasa protes pada Tuhan, kenapa saya dilahirkan seperti ini. Tapi akhirnya dia mulai merenungkan dan berpikir, kalau Tuhan melahirkan aku dalam keadaan seperti ini, pasti Tuhan punya maksud. Nah, punya rencana. Punya rencana. Di pandangan kita sesuatu yang hina, tapi di pandangan Tuhan mungkin ada yang utama yang mau disampaikan, yang mungkin belum kita temukan. Nah, karena itulah dia kemudian merenungkan itu dan menemukan bahwa justru kelemahan saya, keadaan saya yang berbeda dengan yang lain, itu membuat orang segera tertarik ya. Ketika dia hadir, orang langsung tertarik lihat dia, bukan lihat yang biasa, yang sudah umum itu ya. Tapi lihat dia yang kayak begitu, orang langsung tertarik. Nah, dia mengatakan, itulah sebenarnya karunia Tuhan, membuat orang lain segera tertarik pada saya. Tanpa saya omong, tanpa saya buat apa-apa, orang sudah menoleh ke saya dulu ya, karena keadaannya yang aneh gitu ya. Nah, lalu dia menangkap itu dengan
berbicara, membuat orang supaya merasa tertarik, tapi tertariknya lalu digunakan untuk mempengaruhi mereka supaya mereka lalu merasa bersyukur, merasa gembira dan sebagainya. Dan kalau saya saja dengan keadaan begini bisa bergembira, apalagi kamu. Nah, lalu maka itu dia jadi motivator yang terkenal. Mulai dari dia berbicara di hadapan 6-7 orang sampai di hadapan orang sestadion penuh. Luar Ya, biasa. yang tadinya malu lalu kemalas, itulah keutamaan yang kemudian membawa dia malah menggunakannya untuk sebagai keutamaan dia. Ya. Jadi boleh dikatakan kekurangannya malah jadi kelebihannya. Iya, jadi kan soal pandangan saja. Orang bisa lihat itu kelemahan, tapi kalau orang di dalam Tuhan tadi ya, kalau Tuhan menciptakan pasti punya maksud, ya pasti akan menemukan, oh ternyata ada hal yang lebih utama yang bisa kita angkat dari kelemahan kita. Maka Paulus kan mengatakan, Tuhan dalam kelemahanku, engkau justru menjadi semakin kuat. Ya, baik Romo. Satu lagi Romo, singkat saja, supaya kita mendapatkan hikmat seperti itu Romo, bahwa kita tidak selalu harus melihat diri kita, maksudnya kita harus lebih berhikmat kalau itu tuh dari Allah, hikmat dari Allah bukan dari diri sendiri itu Romo. Yaitu, jadi pertama-tama adalah kita jangan hanya mengikuti hikmat manusiawi saja. Jadi menjadi rendah hati itu yang paling penting. Rendah hati. Ya, rendah hati. Orang yang rendah hati lalu mengandalkan pada Tuhan Allah. Lalu dalam Tuhan Allah itu punya, kemudian direnungkan, direfleksikan bahwa Tuhan pasti yang maha baik ini menciptakan kita baik adanya. Kita saja mungkin melihatnya sebagai yang jelek, tapi sebenarnya diciptakan Tuhan baik adanya. Sehingga dengan refleksi, dengan kepercayaan pada Tuhan, lalu kemudian bisa menemukan bahwa yang menurut dunia itu lemah, itu justru kekuatan yang diberikan Allah pada kita. Ya, berarti rendah hati, mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa apa yang sudah Tuhan siapkan itu pasti yang terbaik buat bahwa diri. Rencana Tuhan itu rencana keselamatan. Amin. Baik adanya. Ya, baik, makasih Romo Ferry. Sangat menarik apa yang sudah Romo Ferry sampaikan kepada kita semua, dan semoga Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh diberkati dan juga termotivasi bahwa setiap yang Tuhan sudah siapkan, setiap Tuhan yang sudah rancang buat kehidupan kita pastinya akan membawakan kebahagiaan dan juga harapan buat kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan kembali nanti kita di sesi kedua, kita akan membahas dari Injil Lukas. Tapi kita akan jeda sesaat dahulu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama Romo Ferry Suharto OFM dan saya Patricia Elsa pada acara Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-22. Tadi pada sesi awal, Romo sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang penjala manusia. Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih. Jadi bacaan Injil hari ini bicara soal pengalaman Yesus yang mengajar, meminjam perahu Simon, dan kemudian mengajak Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jalannya. Lalu Simon mengatakan, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Ya. Mungkin kalau kata-kata di Injil kan kata-kata yang sopan. Kalau mungkin sebenarnya mungkin lebih jengkel lagi ya. Ngedumel ya. Ya, karena bayangkan saja, Yesus ini kan bukan nelayan. Iya, tukang kayu. Iya, tukang kayu. Kemudian datang dan kemudian memberi saran kepada Petrus yang sudah terbiasa menangkap ikan, sudah ahli, dan orang yang ahli itu tahu bahwa menangkap ikan itu bukan pada siang hari, tapi pada malam hari. Ini kejadiannya siang. Malam hari saja, sudah sepanjang malam aku tidak mendapat apa-apa. Ini siang malah suruh menangkap ikan lagi, apa nggak konyol katanya. Mungkin kalau saya di Petrus, kamu tuh tahu apa menangkap ikan, apa nggak konyol. Tapi akhirnya Petrus ya udah, karena engkau yang menyuruh, karena engkau yang memerintahkan, maka
aku akan menebarkan jalaku. Ya. Jadi menarik di sini bahwa saat-saat yang tidak tepat atau apa yang tadi kita bilang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita, itu bagi Tuhan justru bisa diubah menjadi kekuatan. Ya. Seperti Petrus di saat dia yang waktunya tepat menangkap ikan tidak mendapat apa-apa, di saat yang tidak tepat justru karena Tuhan yang menyuruh, dia bisa saja mendapatkan ikan yang bahkan berkali lipat ya dari biasanya yang dia tangkap. Itu di dalam Tuhan. Jadi semua apapun termasuk kelemahan, kerapuan kita di dalam Tuhan akan bisa diubah karena tentu Tuhan Maha Kuasa. Maha Kuasa berarti mampu mengubah, membalikkan apa yang rendah jadi tinggi, yang tinggi jadi rendah, itulah yang disebut sebagai Maha Kuasa. Ya. Karena itu kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi percaya. Dan percaya bukan berarti hanya yakin atau iya saja. Tapi percaya itu berarti seperti para rasul itu, seperti Petrus. Setelah itu dia segera meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Itulah wujud dari kepercayaan, wujud dari iman. Itu kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, itu baru dikatakan percaya. Kalau kita hanya, kamu ini nih ya, ya saya tahu, ya saya mengerti, iya doang, tapi nggak ada tanggapan selanjutnya loh. Ya. Itu belum percaya sebenarnya, itu baru mengamini, belum mengimani. Kalau mengimani berarti saya berani melangkah lebih jauh lagi, mengikuti apa yang memang dikatakan oleh Tuhan. Meskipun saya belum lihat ya, kan si Petrus ini kan belum lihat, kalau hari ini, siang ini saya tangkap ikan, apa nggak makin konyol ya. Tapi dia percaya, dia serahkan dirinya. Oke lah, karena kamu yang merintahkan, saya lakukan juga. Meskipun saya tahu ya, sebenarnya ini bukan saat yang tepat, bahkan yang tepat saja tidak dapat apa-apa. Tapi udahlah, saya berani untuk segera melakukannya. Nah, itulah beriman. Jadi keberanian untuk kemudian melakukan apa yang kita dengarkan. Maka dalam pelayanan Ekaristi, dalam ibadah sabda, liturgi sabda, kita selalu setelah mendengarkan lalu menanggapinya. Karena mengajak kita untuk sungguh tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Karena orang yang beriman itu bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Karena itu dikatakan tuh orang yang melakukan kehendak Tuhan tidak hanya mendengarkan, itu seperti membangun rumah di atas wadas yang kokoh, ya, yang tidak akan hancur oleh banjir dan badai. Jadi kita diajak untuk lalu mengikuti Yesus, meninggalkan segala-galanya, dan karena mengikuti Yesus, kita akan dijadikan sehati sejiwa dengan Yesus, yang sekarang bukan lagi menangkap ikan, tapi menangkap manusia. Karena kerajaan Allah diumpamakan sebagai pukat yang menangkap. Ya. Jadi kerajaan Allah itu aktif. Kerajaan Allah itu seperti pukat. Iya kan, digambarkan tuh kerajaan Allah seperti apa, ada seperti benih, ada seperti macam-macam, termasuk kerajaan itu seperti pukat yang menangkap ikan bermacam-macam, lalu kemudian baru nanti dipilah-pilah ikan yang baik, ini ikan yang buruk dibuang, seperti itu kan. Jadi dengan kata lain, beriman atau percaya itu kemudian menjadi bagian dari kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tumbuh berkembang. Dan kita yang menjadi anggotanya menumbuhkan dan mengembangkan dengan ya menyapa dan berbuat baik pada banyak orang itu. Jadi kerajaan Allah sifatnya itu seperti gereja, yaitu misioner pasti. Bukan berarti hanya mewartakan orang supaya menjadi agama kita, tapi sebenarnya yang diminta Yesus adalah baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi bukan soal percik-percik air lalu kemudian aku membaptis engkau, tapi artinya mengajak orang disatukan dalam kesatuan relasi Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang adalah relasi kasih, karena Allah adalah kasih. Jadi sederhananya, kalau kita sungguh percaya dan beriman, ya berbuatlah kasih. Supaya semakin orang yang merasakan kasih itu, kemudian masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan kasih itu. Sehingga dengan demikian, kerajaan kasih itu bagaikan pukat yang selalu menarik orang untuk ikut dalam kerajaan kasihnya itu. Jadi kasih yang semakin tumbuh dan berkembang, makin meluas,
Sehingga terwujudlah apa yang menjadi cita-cita kita, kesejahteraan bersama. Itulah keselamatan sebenarnya. Ya. Lalu di sini dikatakan sebelum Simon menjawab permintaan dari Yesus, Yesus kan sebelumnya sudah meminta ini, Romo, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini juga seperti kiasan ya, Romo, bertolak ke tempat yang dalam. Ya, jadi bertolak lebih dalam lagi artinya iman itu tentu berani untuk bertindak lebih jauh lagi, lebih menantang bahaya lagi, ya, lebih menantang resiko lagi, tidak apa-apa. Tapi itulah kita menguji iman kita. Ya. Menangkap ikan tentu siang-siang ke tempat yang lebih dalam lagi, itu kan berarti harus ke lebih berdaya upaya lagi, ya. Seperti itu. Jadi Yesus menantang Simon kalau sungguh-sungguh percaya, ya berangkatlah lebih jauh lagi, melampaui lagi apa yang mungkin biasa pada waktu itu orang hanya menangkap di bagian-bagian tertentu yang lebih gampang lagi, ya, lalu diminta untuk lebih dalam lagi, ya, seperti itu. Harus lebih berjuang lagi ya, Romo. Berjuang lebih keras lagi, ya. Karena iman selalu membutuhkan sesuatu yang lebih, ya. Kasih itu kan menuntut lebih biasanya. Tidak cukup hanya standarnya saja atau ini saja, biasa-biasa saja. Maka selalu tidak mengenal batas, maunya lebih dan lebih lagi sampai mencapai kesempurnaan tadinya. Jadi jangan merasa bahwa sudah cukup, atau saya sudah beriman, sudah cukup beriman, ya tidak ada gitu. Harus tambah lagi karena belum selesailah perjuangan kita. Jadi semakin hari semakin kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi, melampaui apa yang sudah kita raih sekarang ini karena kita menuju pada kesempurnaan. Kalau saya melihat ini juga, saya bisa melihat meneladani juga sikap dari Simon. Karena kan tadinya dia udah putus asa, maksudnya sudahlah nggak dapat ikan, tapi dia tetap mau ya udah ikut gitulah, nurut Yesus gitu. Sama halnya kalau kita juga mengimani Tuhan ya, Romo. Kadang kita juga sudahlah begini-begini aja lah. Kalau saya rajin pun saya tidak saya tetap hidup saya susah kayak gitu. Misalkan saya tetap sakit, ya sudahlah gitu. Nah, ini bagaimana, Romo? Supaya lebih semangat lagi. Ya, karena kita mengukur segalanya dari apa yang kita lihat sekarang ini. Dan kadang kita tidak mengukur hal-hal lain yang sebenarnya buahnya banyak, tapi kita nggak lihat karena kita hanya pikir kepentingan sendiri. Ada satu cerita nih, dia tentu hanya sebuah cerita saja. Ada seorang yang disuruh, dia tanya pada kakeknya, "Kek, kenapa sih kakek tiap hari pergi ke gereja?" Padahal kakek ini tiap hari ke gereja juga nggak ada hasilnya, masih kayak begini aja, nggak lebih kaya, nggak lebih beruntung. Masih juga harus kerja keras, apa sih gunanya gitu ya. Lalu kakek itu menyuruh, sudahlah, kalau kamu nggak usah, jawabannya kamu kerjakan sesuatu, ya. Nanti kamu bisa temukan jawabannya di situ. Dia disuruh, cucunya disuruh sama kakeknya untuk mengambil air dari sumur ke kamar mandi. Harus melewati beberapa lapangan atau melewati halaman ya, dari sumur umum lalu ke kamar mandi di rumah. Dan diberikan ember yang sudah bocor beberapa. Anaknya protes, gimana sih kita bisa ngambil ember, ambil air, bagaimana dengan ember yang bocor ini? Pokoknya kamu lakukan dulu, kamu usaha dulu. Akhirnya dia usaha. Dia angkat air itu dengan ember bocor. Ya, dengan ember bocor, ya, sampai di ini memang hanya sedikit, tapi udahlah, bikin lagi sampai akhirnya bak di kamar mandi penuh. Nah, terus setelah itu kayak sudah penuh nih, sudah dengan susah payah karena kan bocor di sana sini ya. Lalu apa yang saya dapatkan? Ya, yang dapatkan lihat, kan bukannya soal bak yang penuh, tapi lihat di jalan di mana kamu lewati. Lihat kanan kiri kan, yang tadinya pohon-pohon tanaman tuh pada kering, sekarang mulai segar lagi karena dapat air terus-menerus. Seperti itu. Nah, kadang-kadang begitu. Kita melakukan tidak lihat, karena kita hanya lihat yang saya dapatkan saja. Lihat ujungnya saja, iya, hasilnya. Lihat ini saja. Padahal
ketika kita menjalankan, ada banyak berkat yang kita berikan pada orang lain yang kita tidak hitung sebagai buah. Buah itu hanya karena untuk saya saja, padahal kita bisa berbuah juga untuk yang lain-lain. Dan itu sifat kerajaan Allah, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi juga berpikir untuk kesejahteraan bersama. Jadi tidak boleh egois ya Romo ya? Iya, kalau egois nggak merasa dapat apa-apa malahan. Iya. Tapi kalau tidak egois, nah tanpa disadari kita sudah jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga kita semua seperti itu ya Romo. Selalu ada penyadaran dalam diri bahwa kita bisa juga menjadi berkat bagi sesama, walaupun mungkin kehidupan kita saat ini stagnan, tidak ada kemajuan, ataupun mungkin dalam keadaan yang tidak begitu baik. Tapi seperti yang tadi Romo sampaikan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap langkah hidup kita, dan kita percaya bahwa pasti akan diberikan yang terbaik ya Romo. Iya. Ya. Dan Romo, sedikit saja sebagai kesimpulan dari bacaan-bacaan hari ini Romo. Jadi bacaan hari ini mengajak kita untuk tidak merasa kecewa, protes atas segala kesulitan, salib, penderitaan, kelemahan, kerapuhan kita, karena Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah seperti Petrus, percaya, berani untuk meninggalkan segala-galanya, berbuat lebih karena kasih, dan kemudian kita akan melihat bahwa diri kita justru menjadi lebih kuat lagi karena kelemahan-kelemahan kita, karena kita satukan semuanya dalam Kristus yang Maha Kuasa, yang pasti akan bisa mengubah kelemahan justru menjadi kekuatan. Maka yang diperoleh, yang kita harapkan atau yang diharapkan Tuhan dari kita bukan soal kita jadi sukses, tapi setia. Karena dengan kesetiaan Tuhan akan memberikan berkat berlimpah tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi orang di sekitar kita. Amin. Semoga kita semua seperti itu ya Romo. Doa dan harapan kita bersama. Terima kasih banyak Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil. Semoga kita semua yang mendengarkan ataupun menyaksikan acara Oase Rohani pada hari ini sungguh diberikan semangat lagi dan juga kekuatan baru. Sekarang kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ferry. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri permenungan kita dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur karena meskipun kami merasa dalam kehidupan ada banyak kerapuhan, kelemahan, ada banyak salib yang harus kami pikul, tapi kami sadar oleh karena sabdamu bahwa Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkau yang mampu mengubah kelemahan kami justru menjadi kekuatan kami karena kuasa-Mu yang bekerja dalam diri kami. Sehingga kami juga disadarkan untuk tidak bermegah atas kebaikan yang kami lakukan, karena kami tahu bahwa semua kebaikan itu berasal daripada-Mu. Engkaulah yang mengubah kelemahan kami menjadi kekuatan. Dan itu semua tentu kami lakukan pertama-tama bukan hanya untuk kebaikan kami, tetapi untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, karena kerajaan-Mu adalah kerajaan yang mengupayakan bukan hanya kebaikan untuk sendiri, tetapi kebaikan untuk semua orang. Maka semoga dengan sabda-Mu hari ini kami dapat melaksanakannya dengan tekun, semakin beriman, semakin bersaksi, semakin peduli, sehingga kami semakin mewujudkan kasih itu, dan dengan demikian kami semakin membangun kerajaan-Mu di tengah dunia kami sekarang ini, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga seluruh hidup, pekerjaan, pelayanan, keluarga dan kerabat, serta komunitas-komunitas rohani kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Thomas Ferry Suharto OFM. Pamit undur diri, kita akan berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.